dan masuk ke agama mereka. Pertanyaannya, adakah orang yang mau menyangkal Yesus ketika melihat keadaan seperti ini? Ketika melihat mereka teriak nama Tuhan, mereka berselawat dengan menyegel gereja, mereka berselawat dengan membubarkan orang yang lagi beribadah, mereka meneriaki dengan lantang suara takbir, dengan mereka membubarkan kita yang lagi memuji Tuhan, kita yang lagi memuliakan Tuhan, kita yang lagi beribadah, datang mereka membubarkan. Apakah masih ada orang yang ingin masuk ke agama mereka? Nah, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Desi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Tentu luar biasa. Nah saudaraku, para pecinta channel Injil Habaget, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik secara dana maupun secara doa ataupun secara motivasi yang saudara berikan kepada saya, sehingga sampai hari ini Bapak Ibu saya masih melakukan pelayanan penginjilan. Ini semua berkat doa dan dukungan saudara. Terus dukung dalam doa agar banyak jiwa-jiwa dimenangkan, banyak jiwa-jiwa mengenal keselamatan, banyak jiwa-jiwa paham akan Injil, karena di dalam Injil itu ada pribadi yang menyelamatkan umat manusia. Nah saudaraku, apa yang kita lihat hari-hari ini yang terjadi di Cilegon, saya ingin katakan itu adalah seorang yang mabuk agama ya. Memang tidak semua orang seperti itu, tetapi banyak sekali kita dapatkan orang-orang yang mabuk agama, yang tidak pernah memakai nalar. Nah seandainya ini dialami oleh mereka, apa sih yang akan terjadi? Alkitab berkata, segala sesuatu yang kamu tidak mau orang perbuat kepadamu, maka kamu pun jangan perbuat, atau kamu pun jangan melakukan hal yang sama kepada orang lain. Ketika kamu tidak ingin dihina, maka kamu jangan menghina orang lain. Kamu tidak ingin diolok-olok, kamu jangan mengolok-olok orang lain. Begitu juga sebaliknya. Saudaraku, para pencinta channel Injil Habaget. Nah, coba saudara bayangkan, seandainya di kantong-kantong mayoritas tidak akan diberikan izin tempat Anda beribadah, bagaimana perasaan Anda? Nah, pernahkah saudara berpikir seperti itu? Atau saudara sudah hilang akal sehat? Saya kadang-kadang sangat malu melihat apa yang saudara lakukan. Bayangkan, saudara sambil takbir, ya, sambil takbir melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, sambil berselawat melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Bangunan gereja itu tempat beribadah, tempat orang memuji Tuhan, tempat orang membaca firman Tuhan, membaca Alkitab. Lalu Anda marah, mungkin tersinggung atau iri hati, saya tidak tahu, sehingga oleh sekelompok orang yang ada di sekitar Anda membuat supaya gereja yang lagi dibangun itu tidak diberikan izin. Bahkan izin yang sudah dikeluarkan itu bisa gagal. Nah, coba pakai akal dan pikiran yang sehat. Nah, kembali lagi, seandainya hal ini terjadi di kantong-kantong Kristen, ketika Anda ingin bangun musola, masjid, tempat-tempat sholat, lalu mereka tidak mengizinkan, bahkan merusak. Nah, apa yang akan terjadi? Nah, ini kita pikirkan. Nah, saya juga ingin katakan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa kami orang Kristen berdoa, semakin Anda hambat, semakin merambat. Ya, kami berdoa kepada Tuhan supaya lawatan Tuhan terjadi di Cilegon. Orang-orang dilawat oleh Tuhan. Hujan pertobatan turun di daerah Cilegon, bahkan di kota Cilegon.
turun hujan pertobatan. Jambahan Tuhan terjadi. Anak-anak Tuhan di sana semakin kokoh imannya, semakin mantap iman percayanya kepada Yesus Kristus, dan semakin kokoh berdiri di atas pondasi iman yang benar. Saya ingin katakan kepada saudara seiman yang ada di kota Cilegon, jangan pernah takut, jangan pernah gentar, jangan pernah gelisah, jangan pernah khawatir. Tuhan di pihak kita. Ya, di dalam Alkitab di situ ditulis dengan jelas di Roma 8 ayat 38 dan ayat 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Elohim yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi Bapak Ibu para pencinta channel Injil Habagen, kalau kita memperhatikan, kita merenungkan, kita melihat keadaan mereka, kita melihat dan memperhatikan apa yang mereka lakukan, seolah-olah mereka ingin memisahkan kita dengan iman kita. Mereka ingin memisahkan kita dari kasih Yesus, sehingga banyak orang menyangkal Yesus. Banyak orang beralih, ya, meninggalkan kekristenan dan masuk ke agama mereka. Pertanyaannya, adakah orang yang mau menyangkal Yesus ketika melihat keadaan seperti ini? Ketika melihat mereka teriak nama Tuhan, mereka berselawat dengan menyegel gereja, mereka berselawat dengan membubarkan orang yang lagi beribadah, mereka meneriaki dengan lantang suara takbir, dengan mereka membubarkan kita yang lagi memuji Tuhan, kita yang lagi memuliakan Tuhan, kita yang lagi beribadah, datang mereka membubarkan. Apakah masih ada orang yang ingin masuk ke agama mereka? Nah, ini patut saya pertanyakan Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita mendengar selama ini dan sering diperdengarkan agama mereka adalah agama yang rahmatan lil alamin, meskipun kita melihat fakta di lapangan tidak seperti yang mereka sampaikan. Nah, jadi saya ingin katakan, mungkin ada di sekitar kita orang-orang yang ingin masuk ke agama mereka. Perhatikan baik-baik, ya. Camkan baik-baik, renungkan baik-baik, pikir baik-baik sebelum terlambat. Keselamatan tidak ada di dalam agama manapun selain di dalam Yesus Kristus. Nah, jadi saran saya, berdirilah teguh di atas pondasi iman yang benar. Ya. Nah, saudaraku para pencinta channel Injil Habagen, keadaan di Cilegon itu persis seperti yang digambarkan di dalam kitab Roma 8 ayat 38 dan ayat 39. Apapun yang ingin mereka lakukan itu tujuannya satu, untuk memisahkan kita dari kasih Yesus. Nah, makanya jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, jangan pernah gelisah. Di dalam Mazmur 27 ayat 1, di situ dikatakan, Tuhan adalah terangku. Ya, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Nah, ini kita harus sadari. Kita harus miliki hal ini, bahwa Tuhan adalah terang kita dan Tuhan adalah keselamatan kita. Kepada siapakah kita harus takut? Bila kita menyadari adalah Tuhan keselamatan kita, Tuhan adalah terang kita, tidak ada alasan untuk kita takut kepada orang-orang yang ingin menghalang-halangi bertumbuhnya iman kekristenan. Saya pribadi Bapak Ibu, setiap hari terjadi cacian, makian, hinaan. Setiap hari masuk email dengan kata-kata yang sangat kotor, sumpah serapah. Belum lagi di lapangan ketika saya melakukan penginjilan, ketika mereka tahu bahwa saya murtad, saya dihujat habis-habisan. Tetapi sampai hari ini, saya masih tetap berteguh di atas pondasi iman yang benar. Bahkan beberapa teman yang ada di Aceh, saya membaca komentar kalau saya pulang, itu disembelih katanya. Kalau saya pulang, akan terjadi bla 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 bla.
macam hal mereka katakan untuk menakut-nakuti saya, Bapak Ibu. Tujuannya apa? Memisahkan saya dari kasih Yesus. Pertanyaannya, apakah saya gentar dan takut? Tidak pernah. Kenapa? Karena saya paham benar bahwa Tuhan adalah terang dan Tuhan adalah keselamatan kita. Apa yang harus kita takutkan? Makanya kita harus memposisikan diri kita berada di dalam firman. Ya, memposisikan diri kita berada di dalam firman dan biarkan firman yang membawa kita. Firman yang mengatur hidup kita, Bapak Ibu. Nah, ditulis di dalam Matius 10 ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Haleluya. Ya. Jangan takut terhadap mereka yang hanya mampu membinasakan tubuh kita. Yang hanya mampu memisahkan tubuh kita dengan jiwa dan roh kita. Tetapi mereka tidak mampu membinasakan jiwa kita, membinasakan roh kita. Tidak mampu mereka. Nah, saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, kita harus berbahagia, kita harus bangga bahwa kita ini adalah anak-anak pilihan, orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Bagaimana hari-hari ini mata kita, pikiran kita terbuka melihat orang-orang di sekitar kita yang mengaku agamanya rahmatan lil alamin. Memang itu adalah kerjaan si oknum, Bapak Ibu ya, kerjaan si oknum. Tetapi setiap kerjaan seperti itu selalu dikatakan itu bukan agama, jangan bawa-bawa agama, tetapi itu adalah oknum. Nah, Bapak Ibu para pencinta channel Injil Habaget, kiranya video singkat ini bisa menguatkan dan meneguhkan iman percaya kita. 2 hari ke depan saya lagi mengatur waktu, saya lagi atur waktu, Bapak Ibu. 2 hari ke depan saya berangkat ke Cilegon ya, untuk bertemu dan melihat teman-teman yang ada di sana. Nah, Bapak Ibu terus dukung dalam doa. Saya lagi atur waktu karena 2 hari ke depan saya berangkat ke Cilegon. Terima kasih. Kiranya video singkat ini benar-benar bisa meneguhkan iman kita. Shalom alaikum bishim hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yeshua Hamasiah. Waruah Kodes memberkati kita semua. Salam Murtadin.